Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan review bab 3 ya, materi 3 tentang hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini gandengannya adalah hukum Lenz. Kalau hukum Faraday ini yang menemukan gejalanya dan rumusan matematisnya, kemudian hukum Lenz ini yang mengatur penentuan arahnya. Ada beberapa subbab di hukum Faraday. Yang pertama, hukum Faraday tentang induksi. Kemudian tentang GGL induksi sendiri. Kemudian ada hukum Lenz. Kemudian ada GGL induksi dan medan magnet, hubungannya apa. Kemudian ada aplikasinya generator dan motor. Kemudian ada arus eddy. Kalau aplikasinya ini mulai SMP sudah pernah diajarkan ya. Kemudian lanjut yang... ya. Jadi ini pemikirannya seperti ini. Kalau di bab 2 tadi kita sudah mempelajari tentang kemagnetan ya. Kalau arus listrik bisa menghasilkan medan magnet, apakah tidak bisa sebaliknya? Medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, itu yang dipikirkan oleh Faraday. Jadi kalau kemarin yang Ørsted itu arus listrik menimbulkan medan magnet. Nah, ini ada tokoh lain Faraday memiliki pemikiran yang simetris kebalikannya. Apakah tidak mungkin medan magnet bisa menghasilkan arus listrik? Nah, maka dia mencoba pakai magnet didekatkan ke kawat penghantar. Ternyata waktu didekatkan muncul tegangan. Kemudian waktu mendekat sudah dekat diam di situ tidak muncul. Kemudian waktu dijauhkan muncul lagi. Ternyata bisa muncul itu kalau digerakkan mendekat menjauh mendekat menjauh. Kalau diletakkan di dekatnya gitu aja tetapi tidak digerakkan tidak muncul. Nah, berarti bukan medan magnetnya yang menghasilkan GGL induksi atau arus induksi, tetapi perubahannya yang menghasilkan GGL induksi. Kemudian ada penelitian-penelitian lain, luasan juga mempengaruhi. Kemudian ada magnet yang diputar-putar, itu ternyata sudut juga mempengaruhi. Kemudian kalau digabungkan, maka jadilah hukum Faraday yang mengatakan bahwa GGL induksi itu timbul karena perubahan flux magnet. Jadi perubahan flux ini, kita tahu di materi sebelumnya, flux itu integral B.dA, kemudian kalau dihitung, B.A itu artinya B kali A cos theta. Jadi hukum Faraday tentang GGL induksi adalah GGL induksi itu timbul karena perubahan flux magnet d flux per dt. Min ini artinya arahnya nanti dengan hukum Lenz ya. Flux sendiri itu rumusnya adalah BA cos theta, sehingga GGL induksi itu min d per dt dari BA cos theta. Kemudian di pertanyaan diskusi saya tanyakan bagaimana cara menghasilkan GGL induksi. Ada 3 cara. Supaya flux berubah, maka bisa dilakukan dengan merubah B, bisa dilakukan dengan merubah A, atau bisa dilakukan dengan merubah theta. Jadi itu 3 caranya. Bisa merubah B, bisa merubah A, bisa merubah theta. Atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi ada 3 cara, yang keempat ini kombinasinya. Yang pertama merubah B. Kalau B-nya berubah, yang lain tetap, ya fluxnya berubah, timbul GGL induksi. Kalau B-nya tetap, tetanya tetap, A-nya yang berubah, timbul GGL induksi karena fluxnya berubah. B dan A tetap, tetapi tetanya yang dirubah, timbul GGL induksi karena fluxnya juga berubah. Nah, terus penerapannya mengubah B, mengubah A, dan mengubah theta, ini yang bagaimana? Setelah ini dipelajari ya. Oke, kalau kasus yang seperti ini merubah B, merubah A, atau merubah theta. Kawat digerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Ini adalah yang merubah A. Karena awalnya luasannya ini, kalau ini kawatnya digerakkan ke kanan, maka luasannya akan membesar. Itu merubah A. Nanti rangkumannya saya kasih ya. Ini kemudian lanjut berikutnya dulu. Ini contoh aplikasinya itu di gitar magnetik ya. Gitar magnetik itu sampai suaranya keluar di speaker. Itu karena apa? Karena senarnya itu sudah dikasih magnetisasi, sehingga magnetisasi seperti seperti magnet
Kemudian kalau bergetar, dia mendekat menjauh dengan kumparan yang ada di gitar. Sehingga dia akan menghasilkan tegangan yang naik turun sesuai dengan nadanya. Itu nanti diubah menjadi suara. Kemudian langsung saja ke intinya ya. Oke, rumusannya. Rumusannya kenapa kok bisa GGL induksinya BLV? Kalau di kawat seperti ini. Ini ada kawat, kemudian dihubungkan dengan R, kemudian kawat yang atas dan yang bawah dihubungkan dengan kawat lain. Ini kawat batang ini yang bisa digerakkan ke kanan. Ini F aplikasi itu searah dengan V karena ini ditarik dengan gaya ke kanan, maka kecepatannya ke kanan. Bagaimana cara menentukan arahnya nanti ya pakai hukum Len ya. Yang pertama menentukan besarnya GGL induksi dulu. Menurut hukum Faraday, GGL induksi sama dengan min D flux per dt. Fluxnya diganti BL kali X. Kenapa? Sebenarnya ini kan BA cos theta. Cos tetanya 0 karena arah luasan ini dengan arah medan magnet itu searah, sehingga tetanya 0, cos tetanya nilainya 1, sehingga fluxnya tinggal B kali A. Awalnya fluxnya BA cos theta ya, cos tetanya nilainya 1, sehingga tinggal B kali A. A-nya adalah luasannya ini. Luasannya ini adalah panjangnya batang ini L, kemudian sama panjangnya yang ke sini mendatar X, sehingga A-nya itu L kali X, sehingga fluxnya BLX. Maka D flux per dt diganti D per dt dari BLX. Kemudian BL konstan, X-nya yang berubah, karena ini digerakkan ke kanan, maka X-nya berubah, dx per dt itu adalah V. Sehingga rumusnya E induksi sama dengan min BLV. Kalau mencari arus induksi, ya tinggal E per R, ya, BLV per R. Kemudian untuk arah-arahnya nanti saya jelaskan. Ini ada beberapa contoh yang bisa dipelajari tentang perhitungannya ya. Nah, sekarang masuk ke hukum Lenz. Hukum Lenz ini bunyinya bagaimana? Arus induksi dalam suatu rangkaian akan memiliki arah sedemikian rupa sehingga akan melawan perubahan medan magnet yang mengenainya. Ya, jadi itu arus induksi. Ini susah dicerna biasanya ya. Oke, saya buatkan yang rangkuman dulu ya. Ini rangkuman yang saya buat sendiri ya. Jadi hukum Faraday. Hukum Faraday sudah tampil ya? Oke, ini hukum Faraday. Hukum Faraday itu E sama dengan min D flux per dt. Sehingga kalau ada N kumparan, tinggal dikalikan N, jumlah kumparan ya, D flux per dt. Fluxnya sendiri itu integral B dot dA, atau flux itu BA cos theta. Sehingga GGL induksi E sama dengan min D per dt dari BA cos theta. Jadi secara umum tadi GGL induksi timbul karena perubahan B, perubahan A, dan perubahan theta. Kemudian dikombinasikan dengan hukum Lenz. Hukum Lenz tadi yang bunyinya arus induksi ini akan memiliki arah sedemikian rupa sehingga akan melawan perubahan flux magnet yang mengenainya. Ini nanti harus diterjemahkan di dalam aplikasinya ya. Melawan, kata kuncinya adalah melawan hukum Lenz itu, melawan perubahan flux magnet. Kemudian di hukum Faraday yang pertama tadi GGL induksi itu timbul karena perubahan B. Itu contohnya yang bagaimana? Ini sudah saya rangkumkan ya. Contohnya yang karena perubahan B, misalnya ada kumparan seperti ini. Kemudian ada magnet, ya ini aja ya. Ada magnet batang yang digerakkan mendekat dan menjauh. Nah, maka ini akan terjadi perubahan flux. Karena apa? Terjadi perubahan B. Kalau awalnya jauh, mendekat, B-nya akan membesar ya. Nah, kalau B-nya membesar, maka akan terjadi perubahan B. Kalau terjadi perubahan B, maka akan terjadi perubahan flux. Kalau terjadi perubahan flux, ada GGL induksi. Kemudian bagaimana cara menentukan arah arus induksi menurut hukum Lenz? Ya, arahnya adalah bagaimana?
Nah, tadi kata kuncinya adalah melawan perubahan. Kalau ini ada magnet digerakkan mendekat, nah itu kan mengalami perubahan. Maka dia tidak ingin mengalami perubahan flux magnet. Maka caranya dia menolak. Jadi kalau ada magnet yang mendekat, dia ditolak. Jadi ini seperti orang yang cool gitu ya, kalau didekati menolak, nanti tetapi kalau sudah terlanjur dekat tidak mau dijauhi ya. Ya, jadi cara menentukannya ada medan magnet ini kutub utaranya ya didekatkan, maka dia menolak kalau didekati. Karena didekati itu artinya merubah flux, dia tidak ingin dirubah fluxnya, maka dia menolak. Didekati dengan kutub utara, maka di sini akan membentuk kutub utara. Coba saya tulis dulu ya. Oke ya, karena ini didekati oleh kutub utara dari magnet batang, maka dia tidak mau didekati sehingga di sini membentuk kutub utara dan di sini membentuk kutub selatan. Nah, kemudian menentukan arusnya kita menggunakan aturan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Jadi arah jempol ini adalah arah kutub utara, kemudian arah jempolnya ke sini berarti ya, kemudian arah ini arah arus 4 jari adalah arah arusnya. Sehingga kalau kutub utaranya ke sini, maka dia diputer menghasilkan arus ke sini ya. Ya, jadi arusnya arahnya ke sini. Arusnya dari B ke A. Jadi caranya ditentukan kutubnya dulu. Kalau didekati dengan kutub utara, maka dia akan menolak. Kalau didekati menolak. Berarti di sini membentuk kutub utara kumparannya. Di sini membentuk kutub selatan. Kemudian pakai aturan tangan kanan. U ini ibu jari arah U. Kemudian arah 4 jari adalah arah arusnya. Sehingga arusnya mengalir dari B ke A. Jadi ini jawabannya arahnya dari B ke A. Kemudian kalau dijauhi, ya ini dijauhi dengan kutub utara, kalau dijauhi dia menarik. Jadi dia itu tidak mau berubah, didekati tidak mau, dijauhi juga tidak mau. Ya, karena dijauhi tidak mau, dia membentuk kutub. Karena ini kutub N ini kutub utara ya. Karena dia bergerak menjauh, maka di sini membentuk kutub selatan. Dia tidak mau dijauhi, ditarik akhirnya. Dengan membentuk kutub selatan di daerah sini dan kutub utaranya di daerah sini. Nah, maka aturan tangan kanan diterapkan lagi ya, pakai aturan tangan kanan. Ini ya, arah ibu jari itu arah U, ini adalah arah 4 jari. Ya, itu arah arusnya, maka ketemu arusnya U, ya. Nanti harusnya ke sini. Ya. Jadi nanti arusnya dari A ke B. Jadi kalau ini dari B ke A, yang ini dari A ke B. Demikian yang dua ini juga seperti itu. Kalau didekati dengan kutub selatan, maka di sini dia membentuk kutub selatan. Di sini utaranya. Kemudian kalau dia dijauhi, di bagian ini yang dekat adalah kutub selatan, dijauhi, maka di sini membentuk kutub utara. Ini kutub selatan. Ya. Jadi gini cara menentukan arahnya. Ini kasus yang pertama ya. Kasus yang GGL induksi itu timbul karena perubahan B. Maka rumusannya seperti ini. E sama dengan min N d flux per dt. Kemudian B-nya berubah, A-nya tetap, tetanya tegak lurus sehingga ini tetanya itu 0, cos tetanya 1 sehingga tinggal NA kali delta B per delta T. Jadi B-nya saja yang berubah. Kemudian arahnya pakai hukum Lenz seperti ini. Kemudian yang kedua, cara yang kedua menghasilkan GGL induksi adalah dengan merubah A. Nah, dengan merubah A. Ya. Berdasarkan hukum Faraday-nya tadi, rumusannya jadi BLX, kemudian jadi BLV seperti ini ya. BLV. Cara menentukan arahnya dari hukum Lenz. Nanti jangan bingung karena di sini pakai V, di sini pakai F ya. Pakai V dengan pakai F itu hampir sama. Jadi kalau di sini F aplikasi berarti arah V juga ke sini. Ya, kita bahas yang ini dulu ya. Ini arah V, V ke kanan. Ini berarti
dengan ditarik V ke kanan dengan kecepatan batang ini ditarik ke kanan dengan kecepatan V, maka luasannya di sini akan membesar. Kalau luasan membesar akan menghasilkan flux magnet, merubah flux magnet, akan menghasilkan GGL induksi. Kemudian hukum lainnya itu melawan perubahan. Artinya kalau dia ditarik ke kanan, dia akan melawan dengan gaya ke kiri ya. Jadi di sini akan ada gaya ke kiri. Ini F magnet. Ya. Jadi kalau dia ditarik ke kanan, maka akan ada gaya magnet ke kiri, melawan perubahan. Nah, ini gaya magnet ini timbul dari mana? Timbul dari arus induksi. Jadi arus induksi akan memiliki arah sedemikian rupa sehingga melawan perubahan flux magnet yang mengenainya. Jadi arus induksinya harus kemana supaya menghasilkan gaya magnet ke kiri? Maka pakai aturan tangan kanan ya, F-nya ke kiri, B-nya masuk, maka I-nya ke atas. Ya, jadi di sini arah I-nya ke atas. Kemudian di sini nanti arah I-nya ke bawah. Ini nanti arah I-nya seperti ini ke atas, ini ke bawah. Ya, ini kalau digerakkan ke kanan. Kalau digerakkan ke kiri, sebaliknya. Kalau nanti soalnya seperti ini, aturan tangan kanannya jangan pakai F-nya ini. Ini adalah F aplikasi. F aplikasi itu F penariknya, bukan F magnetik. Jadi kalau ingin menentukan arah arusnya, maka di sini digambar. Karena ada gaya ke kanan yang menariknya, maka dia akan melawan dengan gaya ke kiri. Gayanya ini adalah gaya magnetik. Lah, gaya ke kiri ini nanti yang digunakan untuk menentukan arah arusnya. I-nya kemana? Kalau F-nya itu ke kiri, B-nya masuk, maka I-nya harus ke atas. Sama dengan ini. Oke, kemudian yang paling sulit adalah di bagian ketiga. GGL induksi itu timbul karena perubahan theta. Jadi yang pertama perubahan B, kemudian yang kedua perubahan A, yang ketiga perubahan theta. Kalau perubahan theta ini contohnya di generator. Generator ini ada kumparan, kemudian diletakkan di antara medan magnet. Jadi medan magnetnya dari U ke B, dari U ke S arahnya B-nya ya. Kemudian ini ada kumparannya diputar. Kalau diputar maka yang berubah adalah theta. Yang berubah adalah theta ya. Kemudian bagaimana menentukan arahnya, arah arusnya? Ini masih terlepas dari dia AC atau DC ya. Di kumparannya sendiri. Kalau AC atau DC itu kan di cincinnya. Kalau dua cincin belah, ini nanti akan menjadi AC ya, DC ya. Kalau dua cincin utuh itu menjadi dua cincin utuh itu AC, kalau dua cincin belah ini DC. Nah, cara menentukan arusnya, kenapa ini kok arusnya ke sini? Caranya seperti ini. Jadi ini ada apa namanya B ke kanan, ada B ke kanan. Kemudian kumparan ini diputar. Kalau mutarnya ini searah putaran jarum jam, maka dia seperti seolah-olah, bentar ya, yang di sini ya. Misalnya di sini ini ya ini ada B ke kanan ya di sini ya. Ada B ke kanan ini. Kemudian di sini karena diputar searah jarum jam, ini seperti ada gaya yang mengangkat ke atas, yang di sini menarik ke bawah, sehingga dia berputar ya. Karena dia ada gaya yang mengalir ke atas, karena torsi tadi, maka dia akan melawannya dengan melakukan gaya ke bawah. Jadi gaya magnetnya harus ke bawah. Ini F magnetik. Jadi kalau F-nya ke bawah, B-nya ke kanan, ya. F-nya ke bawah, ini B-nya ke kanan, ini ya, F-nya ke bawah, B-nya ke kanan, maka harusnya harus ke sini. Jadi pakai tangan kanan yang ini ya, IBF itu ya. Ibu jari ini I, ini telunjuk ini B, dari tengah adalah F. Kalau F-nya ke bawah, B-nya ke kanan, maka I-nya akan masuk ke sini. Jadi itu cara penentuan arah arusnya dari hukum Lenz. Ada 3 perubahan tadi. Ya, ini adalah cara menentukan. Kemudian ada yang saya tanyakan di grup diskusi. Ini saya tutup dulu ya. Saya tanyakan di grup diskusi itu
Materi 3 mana tadi? Oke, ini. Bagaimana kalau ini tadi sama ya caranya. Kalau digerakkan ini gerakan mendekat, maka di sini kutub utara yang digerakkan, maka di sisi kiri ini kumparan akan membentuk kutub utara, di sisi kanan akan membentuk kutub selatan. Harusnya akan ke sini muternya. Ini cara yang tadi. Kemudian yang ditanyakan di grup diskusi mana tadi ya? Saya carikan dulu. Oke, ini ya. Ini yang ditanyakan di grup diskusi. Apa yang terjadi kalau saklarnya ditutup? Apakah akan ada arus di sini? Arusnya kalau ada arahnya kemana? Kita tentukan dulu. Kalau misalnya ini adalah solenoid ya, karena ada kumparan, ada sumber arus listrik, maka ini adalah solenoid berfungsi sebagai magnet batang. Kita tentukan dulu kutub utara, selatan, dan selatannya solenoid ini. Kutub utaranya di sebelah mana? Pakai aturan tangan kanan ya. Ibu jari menunjukkan arah kutubnya, 4 jari menunjukkan arah ini ya. 4 jari menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi ini arah arusnya ke sini, maka punya akan di sini. Ya, selatannya di sini. Oke, ini untuk solenoidnya. Kemudian apa bedanya? Kalau ini tidak ada arus listrik, belum bersifat sebagai magnet. Kemudian ini yang magnet. Jadi ini gejalanya seperti magnet yang digerakkan mendekati kumparan. Jadi kalau awalnya terbuka kemudian ditutup, artinya awalnya tidak ada medan magnet, kemudian setelah ditutup ada medan magnet. Maka cara menentukannya seperti kumparan yang didekatkan dengan magnet batang. Jadi magnet batang yang kutub utaranya di sini didekatkan dengan kumparan ini. Kalau didekatkan tadi menolak, maka di sini membentuk kutub utara, di sini membentuk kutub selatan. Oke, kalau ini utara, ini selatan pakai aturan tangan kanan ya, maka harusnya ke bawah. Ya. Jadi kalau ini ditutup, dari keadaan terbuka ditutup, maka di sini akan ada arus ke kanan. Kalau ini ditutup lama, ditutup terus tidak dibuka lagi, maka arusnya hilang. Karena kalau ini ada arus, kemudian ada BB-nya tetap ada terus, tidak berubah, maka di sini arusnya 0. Kemudian kalau dibuka, maka ada arus lagi ke kiri. Kalau dibuka, ini artinya ini seperti magnet batang yang digerakkan menjauh. Karena awalnya ada medan, setelah itu dibuka jadi tidak ada medan. Sama dengan medan magnet batang yang digerakkan menjauh. Jadi waktu ditutup ini seperti magnet batang yang digerakkan mendekat, waktu dibuka seperti magnet batang yang digerakkan menjauh. Jadi supaya di sini ada arus terus, maka di sini harus dibuka tutup atau putus nyambung gitu ya. Sehingga di sini ada arus induksi yang arahnya kanan kiri. Nah, kemudian dari sinilah ada ide membuat transformator. Karena ini capek putus nyambung, maka diganti dengan tegangan AC. Tegangan AC itu kan maksimal ke atas plus min gitu kan. Itu berarti besarnya naik turun gitu, akhirnya berubah, maka di sini nanti akan menghasilkan tegangan yang seperti itu juga. Itu dasar kerjanya transformator seperti itu dari hukum Faraday dan hukum Lenz. Oke ya. Jadi materi bab 3 cukup sampai di situ. Nanti kalau ada yang tanya sambungan listrik jarak jauh itu bagaimana mekanismenya? Ya menggunakan tegangan tinggi supaya apa? Supaya arusnya kecil. Kalau arusnya kecil, maka daya yang hilang juga kecil. P sama dengan I kuadrat kali R. Maka kalau I-nya kecil, P yang hilang juga kecil. Itu ya. Yang di grup diskusi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada sekitar 10 menit. Silakan, ada pertanyaan di bab 3 ini. Sudah jelas semua atau masih ada yang bingung atau tidak ada yang ditanyakan? Pak, Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, yang duluan siapa tadi?
saya bertanya ya Pak. Oh ya, Untuk silakan. yang magnet batang, terus di sampingnya kayak ada cincin tadi, menentukan arah arusnya gimana Pak? Oh ya, oke. Kalau yang ada magnet batang, kemudian di sampingnya ada cincinnya. Cincinnya itu kan sebenarnya kumparan ya, penggantinya kumparan. Oke, saya bukakan ya di materi bab 3 ini ya. Ini agak lambat laptopnya. Mana tadi ya? Bukan ini ya. Di hukum land ya. Oh ini tadi ya. Oke ini ya. Yang ini yang ditanyakan? Iya Pak. Oke, misalnya kita bahas yang A. Ini ada magnet batang, kutub utaranya didekatkan dengan cincin. Kalau didekatkan tadi, apa yang dilakukan oleh kumparan untuk memenuhi hukum Lenz tadi? Didekati, dia menolak. Ya, karena dia tidak ingin terjadi perubahan. Kalau didekati menolak, maka di sebelah sini dari cincin ini membentuk kutub utara. Di sebelah sini membentuk kutub selatan. Ya, jadi sebelah kiri cincin membentuk kutub utara, di sebelah kanan membentuk kutub selatan. Kemudian arahkan tangannya ke utara. Ya, jadi tangan Anda ini arahkan jempolnya itu ke kutub utara, maka putarannya akan sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini yang luar ya, yang dalam bagian sini ya. Jadi arahnya akan ke sini arusnya. Jadi ada pakai aturan tangan kanan ya. Ibu jari itu menunjukkan arah kutub utara U, kemudian arah 4 jari adalah arah arusnya. Jadi kalau digerakkan mendekat, maka dia ditolak. U, kutub magnet utara ketemu utara. Di sini selatan. Maka harusnya akan ke sini. Kalau digerakkan menjauh, maka ini kan kutub utara, dijauhkan. Maka di sini akan membentuk kutub selatan, ditarik. Jadi prinsipnya itu kalau didekati menolak, kalau dijauhi menarik. Melawan dia. Jadi prinsipnya hukum lain itu melawan. Didekati menolak, dijauhi juga menolak, tidak mau dijauhi, akhirnya ditarik. Oke, sudah jelas menentukan arahnya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang tadi mau tanya ya? Silakan. Yang cowok tadi siapa? Saya Pak. Iya, silakan. Ini dari kelas apa? AB. Oke, silakan. Ini terkait yang kumparan tadi itu Pak. Iya, kumparan yang bagian terakhir tadi Pak. Oke. Itu saya penentuan utara selatannya masih kayak agak bingung gitu. Kan kumparan itu dia ada kumparan yang mulainya dari depan sama kumparan yang mulai kawatnya dari belakang. Itu penentuan arahnya sama aja Kak Pak? Atau beda? Beda ya. Jadi dilihat gambarnya. Harus dilihat gambarnya. Bentar ya, tadi mana tadi? Bukan di sini tadi ya, di bawah ya. Oh ini ya. Ya. Jadi kalau seperti ini gambarnya, beda dengan seperti ini. Ya. Jadi kalau seperti ini, arahkan 4 jari Anda itu di belakang sana, sebelah sana. Jadi 4 jari ini masukkan ke batang itu sebelah belakangnya. Ya, belakangnya. Maka nanti kutub utaranya adalah jempolnya tadi. Jadi ini ibu jari arahkan masuk ke sini, berarti kutub utaranya di sini. Kalau misalnya yang jadi magnet ini dikasih tegangan gitu ya, maka kutub utaranya di sini. Ini karena arusnya ke sini, maka ke atas dulu baru ke sini. Jadi ini memang dikasih yang berbeda kumparannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau seperti ini, misalnya ini bukan soal yang gabung ya, ini sendiri, tapi R-nya ini diganti baterai gitu ya.
Untuk yang sebelah kiri, karena arusnya keluar dari positif ya, masuk ke belakang. Bagian kumparan sini ya belakang. Berarti arah 4 jari Anda masukkan ke belakang. Masukkan ke belakang batang itu, gini. Nah, maka ini adalah ibu jari adalah U-nya. Ya, kalau 4 jari coba masukkan ke belakang sini, nanti U-nya di sini ya. Ibu jarinya ya. Ibu jarinya akan ke kanan ya. Kalau 4 jari diarahkan di belakangnya ini, ibu jarinya ke kanan. Kalau ibu jari dimasukkan, kalau misalnya ini arusnya ke atas ya, nah, maka ini di depan. Nah, depan, maka U-nya yang di sebelah sini. Ini kalau diganti baterai yang sama dengan ini. Beda memang, tergantung gambarnya ini. Hati-hati dengan gambarnya ini. Gimana? Sudah terjawab atau masih bingung? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Masih ada 5 menit kalau mau bertanya. Cukup ya? Jadi intinya di bab 3 ini ada hukum Faraday dan hukum Lenz. Kalau hukum Faraday itu mencari besarnya, kemudian menentukan arahnya. Kalau menentukan arahnya adalah hukum Lenz. GGL induksi tadi perubahan flux terhadap waktu. Perubahan flux itu ada 3 penyebabnya. Bisa perubahan B, bisa perubahan A, bisa perubahan theta. Perubahan B tadi akhirnya d flux per dt-nya menjadi B kali N kali dB per dt ya. B-nya aja yang berubah ya. Kemudian cara menentukannya seperti tadi ya. Magnet batang yang digerakkan mendekat dan menjauhi kumparan. Nah itu. Nanti kalau didekatkan itu menolak, kalau dijauhi menarik. Ditarik. Nah, itu cara menentukannya. Kemudian yang perubahan luas itu dengan menggerakkan batang tadi ya, karena kalau digerakkan ke kanan maka luasan yang dibentuk oleh loop itu semakin besar, maka perubahan luas terjadi akan menimbulkan perubahan flux sehingga timbul GGL induksi. Sama di generator yang terakhir itu perubahan theta. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau sudah cukup? Ya, jadi nanti dipelajari lagi ya aturan tangan kanan itu ya, arah ibu jari, arah 4 jari, dan yang lain ya. Karena nanti di soalnya kalau saya yang buat itu banyak yang menentukan arah ya, banyak yang menentukan arah. Dan hampir semua yang kita diskusikan tadi kemungkinan keluar. Jadi harus paham. Kalau belum paham boleh didiskusikan dengan temannya di grup. Oke, kalau sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Cukup? Gimana? Cukup atau ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup, kita akhiri review materi bab 3. Nanti kita akan review lagi 2 minggu lagi. Jadi Sabtu depannya lagi, sebelum UTS. Itu review materi bab 4 dan 5. Kalau 6, bab 6 tinggal dilihat rangkumannya saja, tidak terlalu vital ya. Jadi 4 dan 5 kita review lagi 2 minggu lagi, setelah itu UTS. Oke ya, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Nanti silakan dicek si pejarnya ada tugas apa di situ ya. Kemudian 2 minggu lagi, insya Allah hari Sabtu kita ketemu lagi untuk review materi yang kedua, bab 4 sampai bab 6. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih kehadirannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.